Apalagi Nabi Adam alaihissalam. Tadinya berada di surga, ya kan? Mau makan apa aja silahkan, tafadhal. Begitu kemudian diuji oleh Allah, dikeluarkan dari surga, tiba di dunia, baru bisa makan kalau usaha sendiri. Coba, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 850 tahun berdakwah Nabi Nuh, pengikutnya tidak lebih dari sekitar 80 orang saja. Bayangin, 800 tahun berdakwah, 850 tahun berdakwah, tidak lebih sekitar 80 orang yang ikut. Ya kan? Andai kata ada caleg, ya. Jadi kalau dirata-ratakan itu 10 tahun satu yang ikut. Andai kata di kampung kita ada caleg 10 tahun kampanye, satu aja yang coblos, gimana nggak stres. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam, makanya dengan kesabarannya menghadapi kaumnya, dengan menghadapi ujian Allah itu, Nabi Nuh alaihissalam masuk dalam daftar ulul azmi. Maka semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali ujian. Ini sudah lumrah kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim pertama diuji menghadapi ayahnya, pembuat patung, ya kan? Setelah itu apakah selesai? Oh tidak. Diuji menghadapi istrinya. Lama dia menikah namun belum dikaruniai anak. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji menghadapi anaknya ketika turun perintah Allah untuk agar supaya anak Nabi Ibrahim itu dikurbankan. Itu salah satu ujian yang luar biasa. Makanya tidak ada manusia yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi sejak kecil belum lahir sudah diuji oleh Allah. Wafat ayahanda tercintanya di usia beliau 2 bulan dalam kandungan. Wafat ibundanya di usia beliau 6 tahun. Banyak sekali ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Tentu pemirsa yang ada di rumah punya ujian masing-masing, punya masalah masing-masing. Entah masalah dengan keluarga, entah masalah dengan tetangga, entah masalah dengan diri sendiri, dengan suami dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa ketika Allah menguji hambanya, tentu Allah ingin naikkan kelasnya. Anak SD yang ingin naik ke SMP itu tidak bisa naik kalau nggak diuji. Demikian pula SMP ke SMA nggak bisa naik kalau nggak diuji. Ujiannya beda-beda. Ujian mahasiswa beda dengan anak SD. Kalau anak SD, kelas 1 SD ditanya 7 kali 8 berapa, mungkin mereka masih bingung. Ya kan? Mungkin mereka masih bingung, tapi kalau mahasiswa yang ditanya mungkin gampang, enteng. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu menguji kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka ketika kita menghadapi ujian, yakin dan percaya bahwa Allah yakin bahwa kita lebih hebat, bahwa kita mampu menghadapi ujian itu. Nah, dalam tubuh manusia ini terdiri 70% lebih terdiri dari air. Maka kita ingat filosofi air itu, air yang mengalir di selang itu, semakin kita tekan ujungnya, maka air itu akan semakin jauh, akan semakin kencang. Manusia bila menghadapi tekanan, terkadang di saat itulah ia mengeluarkan potensi terbaiknya. Orang mau skripsi misalnya, lama dia nggak bisa kerja, begitu didadak, the power of kepepet, ternyata bisa. Jadi kadang manusia itu mengeluarkan potensi terbaiknya ketika ia mengalami tekanan-tekanan. Maka pemirsa, mungkin dulu ada yang tinggal di kampung, yang kemudian mungkin faktor ekonomi, tekanan segala macam dan lain sebagainya mengharuskan kita untuk merantau. Begitu di perantauan, alhamdulillah kita mendapatkan kesuksesan, kita mendapatkan kejayaan. Karena apa? Ternyata berawal tadi dari tekanan-tekanan waktu kita di kampung, ocehan-ocehan, omelan-omelan orang. Terkadang kita enggak dihargai, tapi karena ternyata tekanan itulah yang kemudian menjadi spirit untuk kita untuk melakukan perubahan. Maka ternyata ujian itu sebetulnya terkadang kita butuhkan untuk menaikkan kelas kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau kita melihat mengibaratkan begini, ini adalah jari telunjuk, ini adalah jari tengah.
jari telunjuk dengan jari tengah, jari telunjuk itu ibaratnya ujian. Ya, ibaratnya ujian. Jari tengah itu ibaratnya kemampuan kita. Sehingga jari tengah itu selalu akan sedikit lebih tinggi dibanding jari telunjuk. Artinya apa? Dalam menghadapi ujian-ujian, kemampuan kita dalam menghadapinya akan lebih tinggi sedikit dibanding ujian itu. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Oleh karena itu, pemirsa, yang diuji dengan keluarga, yang diuji dengan utang piutang, insya Allah kalau misalkan diuji dengan utang piutang, selama kita ada niat untuk membayar, pasti Allah akan membukakan jalan. Pasti. Yang susah itu kalau misalkan orang ngutang emang nggak niat bayar, ya susah, ya kan? Ataukah mungkin kita diuji dengan keluarga, ya, diuji dengan anak, karena ujian itu banyak macamnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Terkadang kita diuji dengan makanan, terkadang diuji dengan harta, terkadang diuji dengan kekurangan keluarga dan lain sebagainya. Tapi di akhir ayat itu Allah memberikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah. Sabar itu apa sih? Sabar itu yang namanya sabar itu pada saat dentuman pertama. Misalnya ada orang yang tiba-tiba nggak sengaja atau apa mukul kita, nyenggol kita. Di situ kadang ada dentuman pertama, langsung kita mau marah. Kapan kita meredam? Itulah sabar. Ya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, apapun yang menimpa kita, diuji dengan rumah tangga, mudah-mudahan kita bisa melewati ujian itu sehingga insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, keluarga yang sakinah juga bukan berarti keluarga yang tidak pernah merasakan yang namanya konflik. Nggak ada cerita itu keluarga yang nggak punya masalah. Nggak ada keluarga yang 10 tahun berkeluarga nggak pernah bertengkar sama istrinya. Nggak ada itu. Ya. Kalau ada orang yang 10 tahun, 20 tahun berkeluarga nggak pernah bertengkar sama istri, ya itu dipertanyakan itu. Karena yang namanya sakinah, tenang, bukan berarti tanpa masalah. Yang namanya sakinah, yang namanya ketenangan dalam rumah tangga, ibaratnya kopi. Pemirsa, Bapak Ibu, biasa minum kopi pagi-pagi, siapin kopinya. Kopi itu kemudian dituangkan ke gelas, nih dicampur air panas, kemudian dituangkan gula, kopi, kemudian diaduk-aduk. Diaduk-aduk, ditunggu sampai ia bercampur, kemudian disimpan, ditenangkan, lalu dinikmati.